Shalom, selamat pagi. Puji dalam Tuhan, kita memulaikan ibadah kita bersama pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita mengatakan di hadapan Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dalam kehidupan kita.
Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali pujian, mengawali ibadah kami saat ini. Di hadapan Tuhan kami katakan, kami memuji Engkau. Engkau sangat baik. Tidak ada kata-kata yang lebih indah selain puji-pujian kami di hadapan hadirat Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih kami. Karena kami sadar bahasa kami sangat terbatas untuk melukiskan kebaikan Tuhan. Tapi inilah kami rindu memuliakan Tuhan. Engkau memberkati kami. Biarlah hidup kami hari ini kami pergunakan full untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kami ada di dalam pengurapan Tuhan. Bekerjalah Bapa dari awal sampai tamatnya ibadah kami. Tuhan memberkati. Kami habiskan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tidak lupa saya ucapkan selamat pagi, selamat berkumpul dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan segala puji syukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima
hati kita di sepanjang hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, mari kita sambung pujian kita, yaitu Tuhanlah kekuatan dan kuasa.
tapi saya tidak pernah maju ke depan. Dan kesempatan ini, biarpun apapun yang terjadi, baik itu susah, senang, sakit, sehat, hujan maupun tidak hujan, saya ini selalu datang ke gereja. Tapi kalau pas lupa, pas itu loh tante ke itu Bamak gitu loh, saya lupa itu. Terus hujan deras. Sebenarnya kalau tidak lupa sih saya tetap datang, biarpun hujan saya tetap datang. Entah kenapa pas hari itu kok lupa. Dan juga jalanan di tempat saya itu juga terhenti total karena ada proyek itu, tapi cuma 200 meter. Tapi puji nama Tuhan, kemarin pas hari Jumat itu sudah bisa. Terus saya kemarin minggu dapat jadwal itu mau bilang ke tante kan, jangan dijadwal dulu kalau jalannya itu masih ditutup. Tapi saya kok enggak enak. Tapi saya berdoa mudah-mudahan saja jalannya cepat dibuka. Dan puji nama Tuhan sekarang ini sudah bisa dibuka. Dan juga agak sedikit enggak enak badan, tapi saya tetap terus memuji Tuhan dan berserah pada Tuhan, karena Tuhan selalu baik buat kehidupan kami. Apapun yang Tuhan berikan kepada keluarga kami itu sangat luar biasa, sangat sempurna dibandingkan apa yang saya berikan di hadapan Tuhan. Yaitu hanya puji-pujian dan ucapan syukur saja. Itu yang bisa saya berikan. Puji nama Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh memberkati setiap hati kita. Amin. Kalau belum ada, mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Engkau ada bersama. Bersamaku
puji syukur karena dekat di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa Bapa. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Memegang tangan kanan kami untuk kami melangkah menjalani kehidupan ini. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Semua karena kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami bangga Yesus punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan, tapi Engkau selalu memberikan kasih-Mu bagi kami. Engkau selalu memberikan penyertaan yang sempurna bagi kami. Bahkan bagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami yang melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, memberkati ya Bapa. Engkau juga memberkati seluruh generasi kami jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami boleh naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sedia berbicara melalui hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami ya Bapa. Oh, begitu juga kami yang mendengarkan Yesusku, kami juga diberkati Tuhan, sehingga firman boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami siap Tuhan menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah raya di minggu yang terakhir di bulan November ini. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua ada sehat kuat sampai hari ini, semua karena berkat kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu Saudara, biarlah kita mau hidup penuh dengan gairah, penuh dengan semangat yang dari Tuhan untuk kita melangkah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita nanti tinggalkan tahun 2024 dengan satu pengharapan, dengan satu kekuatan yang baru. Ada Yesus selalu bersama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau lanjut dan kita mau sama-sama buka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139. Kitab Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Haleluya. Sudah dapat? Ya belum, karena belum keluar di dalam LCD yang di depan saudara dan yang ada di belakang saya. Puji Tuhan, kita mau sama-sama baca ayat firman Tuhan ini di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Mazmur 139 ini adalah salah satu dari Mazmur Raja Daud, di mana dikatakan di doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Raja Daud yang menyadari bahwa ada satu pribadi yang sangat mengenal hidupnya. Begitu juga dengan kita pagi hari ini. Kita sama ketahui bahwa ada satu pribadi yang sangat mengenal kita. Amin. Yang sangat tahu hidup kita. Bahkan yang sangat tahu hati kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin saudara. Haleluya. Keberadaan Daud ya
Dia bukan seorang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Daud adalah manusia biasa, ya, yang adalah ciptaan Tuhan. Dari sekian tokoh di dalam Alkitab, bahkan dalam hidup anak-anak Tuhan hari-hari ini, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, hidup Daud itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Bukankah dia manusia yang banyak kekurangan seperti saya? Tetapi ada hal yang luar biasa yang ada di dalam hidup Daud, Bapak Ibu Saudara. Di mana kehidupannya, terlebih hatinya, selalu mau melekat kepada Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dia izinkan Tuhan untuk selalu ada di dalam hidupnya. Ya, Daud pernah melakukan dosa yang saya katakan itu besar. Ya, karena dia membunuh bukan secara langsung melalui orang lain, karena ada satu niat dalam hatinya, ada satu hal yang dia mau inginkan, di mana dia kepingin memiliki istri orang lain, yaitu Bersyeba, sehingga Uria, suami daripada Bersyeba itu harus mati. Ya, itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel, kalau saya tidak keliru di situ ditulis. Tetapi pagi hari ini kita mau sama-sama melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-23. Dikatakan, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ya, saya katakan awal tadi bahwa ada satu pribadi yang sangat tahu hidup kita, yang sangat tahu hati Daud, hati saya dan Bapak Ibu Saudara, ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang hidup, dia adalah Yesus Tuhan yang mempunyai hidup kita ini. Ada satu hal yang Daud rindu dari Tuhan dalam hidupnya. Tentu ada banyak hal, ada banyak keinginan dari hidup Daud. Namanya manusia, Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya 1-2 keinginan saja dalam hidup ini, bukan? Ya, ada banyak keinginan yang ada di dalam hati Daud. Tetapi pagi hari ini, ya, lewat firman Tuhan ini, kita mau lihat dia katakan sama Tuhan, Tuhan, kenallah hatiku. Ya, Tuhan, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kedua hal ini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa terpisahkan, hati dan pikiran. Sebab itu di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5, ya, kita lihat, kita tandai dulu Mazmur 139 tadi, dan kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebelumnya dalam ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini salah satu nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi, ya, supaya mereka bersatu merendahkan diri seperti Yesus, di mana di dalamnya ada hati yang mau diperbaharui oleh Tuhan. Saudara mau hati saudara dan saya diperbaharui Tuhan? Mau saudara? Amin. Haleluya. Ya, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Bicara perasaan di sini menyangkut hati kita. Ya, pikiran, ya, dikatakan, dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan di sini, hati dan pikiran adalah dua hal yang ada dalam hidup manusia, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Hati dan pikiran tidak bisa dilihat dengan mata, betul? Ya, karena ada di dalam. Begitu juga pikiran kita ada di dalam tubuh kita. Tetapi itu menjadi satu kesatuan di dalam hidup manusia. Ya,
Kalau hati itu berhubungan dengan perasaan. Sebab itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu bersama menaruh ya perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini yang beberapa waktu lalu saya katakan hidup intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, berarti kita tidak bisa terpisah dari Tuhan, betul? Hidup kita harus selalu sejalan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat ini saudara. Apa namanya? Alkitab, firman Tuhan, ya. Jadi bukan firman Tuhan yang menyelaraskan, ya. Firman Tuhan bukan menyelaraskan firman Tuhan itu dengan hidup kita, tetapi kita sebagai umat Tuhan, kitalah yang menyelaraskan hidup kita sesuai firman. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati berhubungan dengan perasaan, dan pikiran hubungannya dengan hal-hal yang masuk akal, atau dengan kata lain, ya, dalam hal yang logis sesuai dengan logika manusia, ya. Hati, kalau di dalam Amsal pasalnya yang ke-4, coba kita lihat lagi Alkitab kita yang berkaitan dengan hati, Bapak Ibu Saudara. Kitab Amsal, Mazmur, terus Amsal pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah atau dari situlah, kata firman Tuhan, terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Ya, jadi dikatakan dari hati terpancar kehidupan. Sebab itu kita diingatkan oleh Tuhan. Nasihat firman Tuhan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita pada pagi hari ini, jaga hati. Karena firman Tuhan katakan dari situ terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan. Hati menjadi sumber bagi semua perilaku manusia. Jadi salah satu fungsi daripada hati kita, Bapak Ibu Saudara, adalah menjadi sumber bagi semua perilaku kita. Sebab itu di dalam kitab Amsal ini diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari sama-sama jaga hati kita. Ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-45, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Lukas pasalnya yang ke-6, Lukas 6 ayat 45, demikian firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari hati kita, apa yang ada di pikiran kita, ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan itu keluar dari hati. Ya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Jadi kalau hati kita bersih, seperti firman Tuhan katakan di dalam Amsal tadi, jaga hatimu. Jaga hatiku, jaga hatimu saudara. Kalau hati kita baik, apa yang kita keluarkan itu juga baik. Amin. Tetapi kalau jahat, ya itu juga yang keluar dari hati kita. Tapi jangan sampai hati yang satu ini, ya, ada dua macam hal yang dia simpan, baik dan jahat. Biarlah hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau simpan yang baik di hati kita. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, ya.
Karena dikatakan hati menjadi sumber bagi semua perilaku kita manusia. Tuhan Yesus katakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Selain itu dikatakan hati itu juga tempat yang mampu menampung segala hal. Sebesar apa sih hati Bapak Ibu Saudara dan saya? Kira-kira sebesar apa? Di sini ada Bu Lucy, ada Bu Justin, ada Bu Tibauli yang ada hubungan dengan kesehatan. Sebesar apa kira-kira hati manusia? Sebesar ini? Iya. Tapi bukan untuk ini ya. Iya, kurang lebih lah sebesar kepalan tangan kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan hati itu tempat yang mampu menampung segala hal. Hati itu kecil dalam tubuh kita manusia. Ya. Tetapi hati itu tidak bisa diselami oleh kita manusia. Saya baca satu renungan firman Tuhan. Di situ dikatakan manusia itu dapat mengukur kedalaman laut. Betul ya? Ada alatnya. Manusia itu bisa mengukur ketinggian gunung. Gunung yang tertinggi di dunia ini gunung apa, saudara? Siapa yang tahu? Saya udah lupa. Apa Everest apa gitu ya? Kalau nggak salah. Itu bisa diukur sama manusia. Tetapi sekian puluh tahun bahkan selama ya dunia ini adakah manusia yang bisa mengukur hati sesamanya? Enggak ada. Ya. Sebab itu dikatakan walaupun hati itu kecil fisiknya, bentuknya, tetapi dia dapat menampung segala hal. Di mana hati itu juga menjadi sumber bagi semua perilaku manusia. Bayangkan manusia itu tidak dapat mengukur kedalaman hati sesamanya. Suami tidak bisa mengukur hati istri, demikian sebaliknya. Kedalamannya, luasnya, panjangnya. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menciptakan hidup ini. Dia tahu hati kita. Kita bisa mungkin bersandiwara, suami istri, orang tua, anak atau anak kepada orang tua. Tetapi kalau kita di hadapan Tuhan, hati kita tidak bisa bohong. Amin. Ya. Sebab itu jauh-jauh hari sebelum saya ada dalam dunia ini dan Bapak Ibu Saudara juga hadir dalam dunia ini, firman Tuhan sudah mencatat, jaga hati. Ya. Di dalam Amsal tadi dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kekasih Tuhan, ya, kehidupan seorang Raja Daud, dia menyadari bagaimana kekurangan kelemahannya dia sebagai manusia di hadapan Tuhan. Sekalipun dia raja, sekalipun dia punya jabatan yang tertinggi dibanding saya dan saudara, dia tetap merindukan Tuhan, tolong untuk jaga hati saya. Hanya Tuhan yang tahu kedalaman sampai dalamnya hati manusia. Sehingga ada pujian yang berkata dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Tuhan, inilah yang Ku mau, Kau menjaga hatiku. Itu kata tokoh yang ada di dalam Alkitab kita. Supaya kehidupan memancar setiap waktu. Amin. Sehingga pancaran dari dalam hidup kita itu menjadi pancaran yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sinar kemuliaan yang keluar dari hati kita lewat hidup kita
adalah sinar kemuliaan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Hati juga dikatakan ibarat sumber air. Hati kita tidak dengan sendirinya bisa bersih. Ya, kadangkala ada hal-hal yang kotor masuk di hati kita. Dari pikiran kita masuk di dalam hati kita, yang membuat seringkali kita tidak sejahtera di hidup ini. Sehingga dikatakan kita perlu hati kita ini dibersihkan, ya. Mazmur tadi katakan seperti apa, saudara? Coba kita lihat lagi. Mazmur 139, apa dikatakan di sana? Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Kita harus selalu menjaga hati kita. Itu kata firman Tuhan, supaya tidak tercemar. Air yang tercemar, kalau kita mengkonsumsinya akan membuat tubuh kita apa? Sakit. Hati yang tercemar dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang berbau dosa akan membuat kita tidak tenang, betul? Tetapi coba, kalau kita punya hati yang baik, kita punya hati yang dijaga oleh Tuhan, hari-hari yang kita lewati akan penuh dengan sukacita Tuhan. Bisa katakan amin? Hari-hari yang kita lewati bisa penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada hal yang membuat hidup kita bisa melakukan hal yang indah di hadapan Tuhan di dalam kita menjaga hati kita. Ya, saya tulis di sini ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih. Salah satu, kita belajar mengucap syukur setiap hari. Amin. Apapun kondisi kita, Bapak ini katakan dalam keadaan susah, senang, sehat, kuat. Saat ini dalam keadaan musim hujan, dalam keadaan terang, hujan turun, kita harus bisa, ya, untuk belajar bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga bisa duduk diam di kaki Tuhan. Dengan kata lain, kita berdoa kepada Tuhan. Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan jaga hatiku supaya jangan tercemar dengan dosa. Dia menyadari dia sudah pernah melakukan dosa yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Dia mengambil istri orang lain. Sebelumnya dia suruh Uria, suami dari Batseba, tempatkan dia di posisi paling depan saat perang supaya duluan mati. Orang lain tidak tahu, tetapi satu pribadi namanya Tuhan, dia tahu hati Daud. Sehingga Daud berdoa, Tuhan jaga hatiku, ya, kenali hatiku, selidiki hatiku. Saudara, saya suka lagu ini yang diambil dari Mazmur 139 ayatnya 23. Selidiki aku, terus lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Saat saya nyanyi, mungkin sama dengan saudara, mungkin ya. Tapi saat saya nyanyi pujian ini, hati kecil saya katakan, tenang, mengasihi Yesus sungguh. Kadang-kala saya katakan sama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, saya munafik Tuhan di hadapan.
masih Senin Kemis, saudara. Hari ini baik, besok jahat. Tetapi kembali lagi, Tuhan mau saya dan saudara memiliki hati yang seturut dengan Tuhan. Amin. Tapi jangan karenanya terus saudara tidak mau nyanyi lagu ini ya. Biarlah lagu ini membawa kita, menyadarkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, supaya hal-hal duniawi yang di dalamnya berbau dosa itu kita tanggalkan atau kita singkirkan dari hidup kita. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Betul? Pujian katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidup saudara dan hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu kita mengucap syukur sama Tuhan, satu kita mau duduk diam di kaki Tuhan dengan cara kita berdoa, minta Tuhan selalu jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Dan satunya, ya, hal yang bisa kita kerjakan untuk menjaga hati kita, dikatakan berikan pengampunan kepada orang yang bersikap tidak baik dengan kita. Wow, ini saudara, ya. Melepas pengampunan itu Bapak Ibu Saudara, sulit apa enggak? Sulit, ya. Apalagi orang menyakiti kita terus menerus. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, sebagaimana Yesus mengampuni dosa manusia yang begitu banyak, dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, begitu juga kita mau belajar lepaskan pengampunan itu. Amin. Suami istri, mungkin ada hal yang pahit yang engkau alami sepanjang perjalanan pernikahan. Mungkin engkau pernah menyakiti pasangan, atau engkau pernah disakiti pasangan. Lepaskan pengampunan. Amin. Anak-anak pun juga demikian. Mungkin banyak kali engkau disakiti oleh orang tua karena cara hidupmu mungkin yang mulai melenceng dari firman Tuhan. Mungkin cara hidupmu mulai tidak benar, sehingga orang tua harus keras menasehatimu. Kalau itu engkau alami, lepaskan pengampunan supaya hatimu limpah dengan sukacita Tuhan. Amin. Orang tua pun, kalau mungkin kita banyak disakiti oleh anak-anak kita, namanya saja kita manusia yang belum sempurna, ya. Orang tua belum sempurna, suami istri belum sempurna, anak-anak belum sempurna. Mari untuk kita menjaga hati kita kudus, suci di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kita mau kerjakan ini, walaupun mungkin itu berat. Amin. Saya sadar sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, bagi suami dan anak-anak saya, banyak kekurangan saya di hadapan mereka. Mungkin kalau diukur, mungkin saya yang paling strength di dalam keluarga. Mungkin banyak kali anak-anak saya tersakiti dengan ucapan-ucapan saya. Tapi firman Tuhan mengingatkan, mengajar kepada saya, Tuhan berikan hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, agar hatiku penuh dan limpah dengan sukacita yang dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tetapkan hati kita untuk hal yang berkenan kepada Tuhan Yesus, juga yang berkenan kepada manusia.
supaya hubungan kita dengan sesama itu manusia itu relatif, Bapak Ibu Saudara, antara suami istri, orang tua dengan anak, sebaliknya, dan mungkin dengan tetangga, keluarga kita yang dekat, yang jauh, ya, dalam komunitas kita. Dikatakan supaya hubungan kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tetap terjaga dan kita punya hati yang senantiasa dikuduskan Tuhan. Kalau di dalam kitab Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang di dalam firman Tuhan itu ada sangkut pautnya dengan hati manusia. Dan kebanyakan itu ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Ya, saya baca di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-80, dikatakan di sana, biarlah hatiku tulus. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Pemazmur rindu di hadapan Tuhan, supaya dia memiliki hati yang betul-betul bersih, betul-betul tulus dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan. Karena itu tadi, Bapak Ibu Saudara, pemazmur dan saudara dan saya ini, hidup kita ini belum sempurna, betul? Jadi kita masih rindu campur tangan Tuhan dalam hati ini, amin. Dalam pikiran kita ini, saudara. Karena dikatakan tadi, pikiran dan hati kita itu satu, ya. Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaannya Tuhan Yesus. Bukan pikirannya orang lain, bukan pikirannya Nabi Musa, siapa lagi, Nabi Elia, Rasul Paulus yang menulis kitab ini, pikiran Daud, bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Biarlah dalam pikiran perasaan kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita memiliki pikiran Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Menjaga hati ini tidak segampang, semudah yang dikatakan oleh orang. Penuh keseriusan, penuh perjuangan untuk menjaga hati ini. Betul apa salah, saudara? Penuh perjuangan untuk menjaga hati kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjaga hati kita ini supaya tidak dicemari oleh hal-hal yang tidak baik, terlebih hal-hal yang di dalamnya berbau dosa. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, bayangkan untuk menjaga hati ini, perasaan ini, Tuhan katakan selaras dengan pikiran Kristus, dan kita harus berjuang. Amin. Kita harus serius di dalam menjaga hati kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Selidiki mana? Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, apa saudara? Kau jagai. Siapa yang jaga? Tuhan. Amin. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Mau saudara? Mau? Berikan hatimu untuk Tuhan, supaya Tuhan jaga. Amin. Dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji Tuhan. Harus kuat saudara ya, punya hati yang kuat, ya, punya hati yang teguh, punya hati yang tidak gampang terombang
diombang-ambingkan dengan keadaan dunia akhir zaman. Bicara tentang hati Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal yang ketiga tadi, ya, yang keempat tadi ayat 23, ingatkan nasihati buat kita. Filipi pasal 2 ayat 5 juga dikatakan dinasihati untuk kita, hendaklah kamu bersama taruh di dalam hidup kita pikirannya Kristus, hatinya Kristus ada di dalam hati kita. Haleluya. Jangan kita aja yang mau, Tuhan, aku mau ada di hatimu, ya. Ada pujian yang katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Enak enggak saudara? Kalau hati hidup kita itu ada di tangan Tuhan, ada di pikirannya Tuhan, ada di hatinya Tuhan. Enak apa enggak? Enak. Tapi Tuhan juga mau dalam hidup kita sebagai miliknya, kesayangannya ini, Tuhan ada di hati kita. Ya. Tuhan juga mau hati kita ini kita buka untuk Tuhan ada di hati kita. Amin. Enak Bapak Ibu Saudara pujian itu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu, karena engkau tidak pernah tinggalkanku. Aku tidak pernah sendiri. Tapi biarlah di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita jaga setiap waktu, setiap hari, setiap saat ini, Tuhan ada. Amin. Tuhan bertahta di hati kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya katakan tadi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Awal tadi saya katakan ada satu tokoh di dalam Alkitab yang dia di mana hati Tuhan ada padanya dan hatinya ada pada Tuhan, yaitu Daud. Ya, kita belajar dari Daud yang tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan, untuk meminta Tuhan. Apa tadi saudara? 139 ayat yang keberapa tadi? Ayatnya yang ke-23. Selidiki aku, lihat hatiku, kenal hatiku Tuhan, ya, kenal pikiran-pikiranku. Kalau itu ada dalam hidup kita, kita pasti kuat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ayat lagi yang Raja Daud katakan, jadikan hatiku tahir ya Allah. Mazmur 51 ya, ayat yang terakhir, Mazmur 51. Ada yang sudah dapat, tolong bacakan dengan suara malaikat. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Ayo, anak-anak muda mungkin, monggo kakaknya. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tahir sama artinya jadikan hatiku bersih ya Tuhan. Mau saudara minta sama Tuhan, ya, jadikan hatiku tahir, jadikan hatiku bersih, jadikan hatiku suci ya Tuhan, ya, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh Tuhan yang kuat mau senantiasa
menjadikan hati saya dan saudara bersih, suci, tidak tercemar dengan hal-hal duniawi. Sebab itu sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau jaga hati ini, ya, di hadapan Tuhan. Mungkin kita katakan, aku tidak kuat Tuhan. Tetapi sebagaimana Daud, dia katakan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang dikatakan jadikan hatiku tahir, jadikan hatiku suci, jadikan hatiku bersih. Itu akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Tuhan sumber berkat, Dia yang akan menolong kita supaya hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani ini dalam menjaga hati, kita akan mampu lakukan itu. Karena firman Tuhan katakan, yang Tuhan lihat itu bukan luarnya saudara, tetapi yang Tuhan lihat hati. Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, yang kamu manusia lihat itu luarnya, tetapi aku Tuhan melihat hati. Dan hati Daud yang Tuhan lihat bersih, hati Daud yang Tuhan lihat berkenan, sehingga pengurapan untuk menjadi raja kedua di tengah-tengah bangsa Israel menggantikan Raja Saul adalah Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, miliki hati yang seperti Daud. Amin. Terlebih miliki hati yang seperti Yesus, ya, yang menjadi pusat penyembahan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk di dalam doa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan jaga hatiku, sehingga langkah sampai langkah yang terakhir, sampai Engkau memanggil aku punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada pujian yang saya sudah minta tolong siapkan. Ini hatiku menyembahmu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Biarlah hari-hari yang kita mau lewati bersama, Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan ada dalam hati kita, dan Tuhan menjaga hati kita. Ini hatiku menyembahmu, katakan tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
mau melihat hati saudara dan hati saya. Apakah selama ini kita menjadi anak Tuhan, hati kita untuk Tuhan atau tidak? Apakah hati kita seturut dengan apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya atau tidak? Yang tahu hanya Tuhan dan saudara dan saya sendiri. Saat kita katakan Tuhan, ini hati kami kagum akan Engkau, hatiku tulus di hadapan-Mu. Biarlah benar-benar itu yang ada di hati saudara dan hati saya siang ini. Izinkan Tuhan jamah hati kita, sehingga damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup saudara dan hidup saya. Kalau kita dengar firman-Nya, kita buka untuk firman itu, izinkan firman bekerja di dalam hati kita, membentuk karakter kita, membentuk hidup kita seturut dengan hati dan pikiran perasaan Kristus. Katakan di hadapan Tuhan, ini hatiku Tuhan, tulus di hadapan, aku kagum akan Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Amin. Ini hati tidak sempurna Tuhan, tapi kami rindu Engkau yang menyucikan, membersiapkan setiap hadapan-Mu dalam hidupku. Hatiku, hati yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi-Ku. Haleluya, hati yang merindukan dan mengenal Engkau, dan mau mengerti hati Tuhan. Ini kami, ini aku Tuhan. Haleluya, hatiku mengasihi. Amin. Hatiku mengasihi, katakan hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi segala di dalam hatiku mengasihi. Saudari Fanya maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami ya Bapa. Selidiki setiap kami Tuhan, hanya Engkau yang tahu setiap hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan, kami mau punya hati seperti Engkau ya Bapa. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kerinduan kami ya Yesus. Oh haleluya, haleluya, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan.
bersyukur atas setiap pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu itu bisa tertancap, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran dalam hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, haleluya. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kami mau berikan persembahan bagi-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap tangan yang akan memberikan Tuhan. Engkau kembalikan berkat-Mu dengan lipat-lipat kali ganda bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami minta beralaskan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.